Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sulaiman Sabah dari kelompok 3. Pada video kali ini, saya dan teman kelompok saya akan mempresentasikan ide bisnis dari kelompok kami. Nama produk usaha kami adalah Fresh and Bone. Apa sih Fresh and Bone ini? Fresh and Bone adalah produk minuman inovatif yang menghadirkan kelezatan dan tradisi es Brenebon khas Gorontalo. Fresh and Bone atau yang biasa dikenal sebagai es Brenebon ini adalah salah satu minuman khas Gorontalo yang dimana bahan utama dari produk ini adalah kacang merah. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya kacang merah ini sangat bagus dikonsumsi. Hal ini karena manfaat yang terkandung di dalam kacang merah itu sendiri. Yang pertama, kacang merah ini dapat membantu menurunkan berat badan. Kedua, dapat mengontrol jumlah asupan makanan. Ketiga, dapat mengoptimalkan energi. Keempat, dapat mengeluarkan racun dalam tubuh. Kelima, dapat membantu mengatur gula darah. Keenam, dapat menurunkan risiko kanker. Ketujuh, dapat mengoptimalkan bakteri baik. Jadi, selain rasanya yang enak, makanan ini juga adalah makanan yang sehat. Apalagi untuk teman-teman yang peduli akan kesehatan dan mungkin berencana untuk menurunkan berat badan. Minuman ini dapat menjadi salah satu alternatif atau pilihan yang cocok untuk teman-teman sekalian. Mungkin itu saja deskripsi singkat mengenai produk Fresh and Bone ini dari saya. Selanjutnya kita masuk ke analisis marketing untuk bagian strategi STP, analisis persaingan dan marketing mix dari bisnis ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Resa Rusmana Saputri. Untuk segmentasi, kami membagi menjadi 3 segmen. Pertama, kami mempertimbangkan segmentasi berdasarkan usia yang melibatkan 3 kelompok utama, yakni anak-anak, remaja, dan dewasa. Produk kami akan memberikan opsi personalisasi tingkat kemanisan yang dapat disesuaikan dengan berbagai kelompok usia. Kedua, segmentasi berdasarkan gaya hidup. Fokus kami dititik beratkan pada konsumen yang aktif menjalankan program diet, peduli dengan hidup sehat, dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan mereka. Yang ketiga, segmentasi berdasarkan lokasi geografis. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen lokal di Gorontalo, masyarakat Gorontalo yang tinggal di luar daerah Gorontalo, serta masyarakat dari luar Gorontalo. Untuk targeting, kami membagi menjadi 2 segmen. Pertama adalah segmen konsumen umum. Konsumen umum tidak hanya merupakan segmen terbesar, tetapi juga memiliki keragaman yang luas dalam hal usia dan preferensi rasa. Segmen kedua adalah orang yang menjalankan program diet atau hidup sehat, yang merupakan segmen yang peduli dengan kualitas nutrisi dan kesehatan produk yang mereka konsumsi. Sedangkan untuk positioning, Fresh and Bone memposisikan diri sebagai inovasi minuman khas Gorontalo yang praktis dan menghadirkan cita rasa tradisional dengan sentuhan modern. Fresh and Bone juga akan memposisikan diri sebagai pilihan produk sehat yang mendukung gaya hidup sehat masyarakat. Analisis persaingan untuk Fresh and Bone mencangkup pesaing langsung seperti penjual minuman segar serta pesaing tidak langsung seperti penjual minuman cepat saji dan makanan ringan lainnya. Tantangan yang dihadapi termasuk persaingan yang cukup sengit. Namun, untuk menghadapi persaingan, kami akan membedakan produk kami dengan menekankan personalisasi tingkat kemanisan dan penggunaan bahan baku lokal berkualitas tinggi serta penggunaan kemasan ramah lingkungan yang membedakannya dengan kemasan dari produk-produk minuman dan makanan siap saji yang sudah beredar di pasaran. Kami juga akan menggunakan strategi pemasaran yang kreatif seperti promosi di media sosial dan kampanye pemasaran berbasis konten untuk membedakan merek kami dengan pesaing. Untuk produknya, Fresh and Bone adalah minuman inovatif berbasis es Brenebon yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti kacang merah Brenebon, gula aren, dan susu. Produk ini juga memiliki nilai gizi tambahan berkat berbagai macam vitamin yang terkandung dalam bahan-bahan alaminya. Kemudian untuk strategi penetapan harganya, Fresh and Bone mencerminkan kualitas produk dan nilai yang ditawarkan. Pilihan harga yang bersaing yaitu sebesar Rp13.000 per pieces. Terdapat diskon atau penawaran khusus akan digunakan untuk mendorong pembelian dalam jumlah besar atau sebagai bagian dari kampanye promosi. Kemudian untuk tempatnya, Fresh and Bone dapat didistribusikan melalui berbagai saluran penjualan, termasuk penjualan langsung melalui toko fisik di wilayah Gorontalo, penjualan online melalui platform e-commerce, maupun mitra online. Produk ini juga dapat ditemukan di restoran, kafe, dan toko grosir yang ingin menjualnya. Distribusi di daerah pariwisata dan di toko oleh-oleh juga akan menjadi strategi utama yang diimplementasikan untuk menjangkau wisatawan. Yang terakhir, untuk promosi Fresh and Bone mencangkup upaya pemasaran baik secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan kesadaran dan membangun merek. Perusahaan akan memaksimalkan digital promotion sehingga dapat menjangkau target pasar yang lebih luas, kolaborasi dengan influencer atau selebriti kuliner, serta pengembangan media promosi dengan mengangkat budaya dan warisan Gorontalo juga digunakan untuk menarik perhatian pelanggan. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT dari bisnis kami dapat teman-teman lihat pada PPT yang ditampilkan ini. Yang pertama, strength atau kekuatan dari produk ini. Pertama, produk Fresh and Bone ini adalah produk yang inovatif. Kedua, berkualitas tinggi. Hal ini karena bahan utama dari es Brenebon itu sendiri. Bukan hanya saja enak, tapi sangat baik untuk kesehatan. Ketiga, melalui bisnis ini secara tidak langsung, kita juga ikut dalam membangun pemberdayaan dan kemitraan dengan petani lokal. Analisis kedua yakni dari segi weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk ini yang pertama adalah dari brand awareness. Hal ini karena produk ini belum begitu dikenal. Untuk itu, kita harus mampu melakukan kegiatan promosi yang efektif agar produk es Brenebon ini dapat dikenal dengan baik. Kedua, keterbatasan sumber daya, yakni dari segi modal dan infrastruktur.
Analisis ketiga yakni dari segi opportunity atau peluang. Jadi peluang dari produk ini adalah yang pertama, tren pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat membuat orang-orang otomatis mencari makanan atau minuman yang sehat juga. Untuk itu, produk Fresh and Bone ini dapat menjadi pilihan yang cocok untuk mereka. Yang kedua adalah perkembangan pariwisata kuliner. Selanjutnya, analisis dari segi threat atau ancaman. Ancaman dari produk Fresh and Bone ini yang pertama adalah persaingan yang ketat. Untuk itu, kami menghadirkan pembeda dari produk kami dengan produk minuman yang ada pada umumnya. Kami menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, bukan kemasan minuman yang biasanya terbuat dari plastik. Kedua, perubahan tren konsumen. Dengan berubahnya tren masyarakat, hal tersebut tentunya juga akan mempengaruhi minat konsumen dalam memilih suatu produk. Lanjut kita masuk ke analisis value chain. Dapat teman-teman lihat pada PPT yang telah ditampilkan. Pertama, untuk pemasok bahan baku, kami akan menggunakan pemasok lokal atau regional yang dapat menyediakan bahan baku utama dari produk kami yakni kacang merah. Kedua, tentang proses produksi. Kami merancang proses produksi yang efisien dan bersih, mematuhi standar keamanan pangan, dan memastikan kepatuhan terhadap standar kebersihan. Ketiga, tentang penggunaan kemasan. Kami memilih akan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, praktis, dan menarik, yang dapat mempertahankan kualitas produk dan memberikan perlindungan kepada produk selama proses distribusi. Keempat, untuk strategi pemasaran, kami akan membuat strategi pemasaran yang beragam untuk menargetkan segmen pasar yang relevan, termasuk wisatawan, konsumen lokal, dan pasar e-commerce melalui media sosial, iklan digital, dan kolaborasi dengan mitra bisnis lokal. Kelima, tentang pengelolaan persediaan, kami akan mengelola persediaan dengan cermat untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok dengan menggunakan sistem manajemen persediaan yang baik. Selain analisis value chain, ada juga nih analisis supply chain. Untuk analisis supply chain dari bisnis kami dapat teman-teman lihat pada PowerPoint yang ada di samping saya ini. Pertama, untuk jalur distribusi, bisnis ini akan menggunakan jalur distribusi yang efisien untuk menjangkau pasar lokal, regional, melalui distributor grosir, pengecer, dan platform e-commerce. Kedua, melalui bisnis ini kami akan mengidentifikasi dan mengembangkan hubungan dengan pihak-pihak pendukung operasional bisnis seperti lembaga keuangan, lembaga riset, dan pemerintah setempat. Ketiga, keberlanjutan dalam pemasok rantai pasok. Kami akan mempertimbangkan keberlanjutan dalam rantai pasokan dengan menggunakan bahan baku organik, pengemasan yang dapat didaur ulang, dan strategi distribusi yang ramah lingkungan, serta evaluasi rutin untuk mengidentifikasi potensi dan perbaikan serta efisiensi dari usaha bisnis kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan BMC dari produk kami. Nah, mulai dari customer segment untuk customer segment itu mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kemudian juga untuk orang-orang yang suka mengkonsumsi minuman sehat ataupun minuman herbal. Kemudian untuk customer relationship ada program loyalitas seperti membership card. Kemudian ada promo special event tuh ketika ada hari besar kami akan mengenakan promo atau memberikan diskon. Kemudian ada interaksi sosial media untuk membangun komunitas dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan, ini feedback di pelanggan. Kemudian ada channels. Nah, itu pertama tuh kami melakukan penjualan langsung dengan buka offline store. Kemudian juga kami akan buka online store dan juga kami akan buka di sosial media Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian juga kami akan bermitra dengan reseller ataupun kafe lokal, restoran, dan sebagainya seperti Alfamart, Indomaret, supermarket, dan minimarket lainnya. Kemudian ada di revenue stream itu ada profit penjualan secara langsung dari offline store kami, ada profit dari secara online, dan juga investor yang mau berinvestasi dengan kami. Kemudian ada pembagian fee dari mitra atau reseller. Selanjutnya itu ada di value proposition, itu ada minuman khusus Gorontalo ini dengan rasa autentik dalam bentuk kemasan yang praktis dan juga siap saji, karena kami juga dari ini kemasan juga ramah lingkungan, kemudian mudah dibawa sebagai oleh-oleh yang kemasan praktis. Selanjutnya, minuman ini segar dan berbahan alami. Kemudian di key activities itu ada melakukan pembelian bahan dari petani lokal, karena kami menggunakan bahan baku seperti gula aren, kacang merah, lalu susu. Kemudian melakukan pengolahan produk mulai dari proses produksi. Selanjutnya ada melakukan pemasaran produk dan pelabelan. Selanjutnya ada melakukan aktivitas distribusi, mulai pemasaran dan proses produk ini mulai dari logistik, transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada key resources, itu ada bahan baku, kami menggunakan kacang merah, gula, aren, susu, tenaga kerja, ada marketing, ada prinsip pengawasan, ada prinsip pemasaran, dan juga akun media sosial dan e-commerce. Kemudian di key partners ada petani kacang merah, petani gula aren, mitra logistik yang membantu distribusi kami, dan juga mitra logistik kami dalam label dan packaging. Selanjutnya mitra distribusi toko oleh-oleh dan reseller. Selanjutnya mitra pemasaran, mungkin kami akan juga mengait influencer. Kemudian ada di cost structure, ada biaya bahan baku, tenaga kerja, sertifikasi halal, BPOM, kami akan mengurus sertifikasi ini. Kemudian ada biaya produksi dan pengawasan. Ini ada biaya pemasaran alat atau mesin untuk maintenance, kemudian ada biaya listrik, biaya pengirim produk distribusi, logistik, biaya pemasaran, juga biaya administrasi operasional. Selanjutnya yang terakhir dari biaya tak terduga yang kami masukkan dalam BMC ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kapasitas produksi dari produk kami. Nah, produksi Fresh and Bone ini sendiri kami itu hanya memproduksi satu jenis produk, jadi per harinya itu kami ada memproduksi sekitar ada 20 pieces. Kemudian itu untuk per minggunya dikali 7 ada 140. Kemudian untuk per bulannya itu ada sekitar 600 pieces, dan untuk per tahunnya diperkirakan itu akan mencapai 7.300 pieces.